Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Setiawan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Ilmu Komunikasi, konsentrasi Jurnalistik. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pengelolaan sosial media Instagram terhadap informasi politik. Untuk bab yang pertama, saya akan membahas tentang pendahuluan. Bab yang kedua yaitu kerangka teorinya. Bab yang ketiga, gambaran umum. Dan bab yang keempat yaitu analisisnya. Media massa merupakan sebuah wadah informasi untuk menyebarkan sebuah informasi politik. Dalam hal ini, media bukan saja sebagai sumber informasi politik, melainkan kerap menjadi faktor pendorong atau trigger terjadinya perubahan sebuah politik. Yang pertama kita bahas yaitu bab 1, yaitu pendahuluan. Media sosial dapat dikategorikan sebagai media massa karena sifatnya yang terbuka untuk semua halayak yang berhasil mengakses tanpa batasan, termasuk batas geografis, bahkan batasan ideologis. Media sosial memiliki kemampuan memasuki ranah pribadi halayak. Penggunaan media sosial juga tidak mengenal ruang, kapan, dan di mana saja. Seseorang dapat memperoleh informasi tentang berbagai hal dan dari berbagai pihak. Demikian pula, seseorang dapat membagikan informasi kepada pihak lain secara cepat dengan menggunakan sosial media, termasuk untuk memanfaatkan media sosial dalam kegiatan politik dan kampanye berpolitik. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama yaitu bagaimana pengelolaan sosial media Instagram terhadap media politik. Untuk yang kedua, faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat pengelolaan sosial media terhadap informasi politik. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, agar mengetahui bagaimana cara menyebarkan informasi politik melalui akun sosial media Instagram. Dan yang kedua, agar mengetahui faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam menyebarkan informasi politik melalui Instagram. Untuk bab 2, yaitu kerangka teori. Penelitian terdahulu yang sejenis merupakan salah satu acuan dan untuk perbandingan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga dapat membantu peneliti mengetahui sudut pandang penelitian yang lainnya. Yang pertama yaitu Instagram. Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto yang memungkinkan pengguna mengambil foto, menerapkan filter digital, dan membagikan ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik Instagram itu sendiri. Satu fitur yang unik di Instagram adalah memotong foto menjadi bentuk persegi sehingga terlihat seperti hasil kamera Kodak, Instamatic, dan Polaroid. Yang kedua yaitu pengelolaan. Pengelolaan berasal dari kata kelola. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan supaya lebih baik, lebih maju, dan sebagainya, serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Yang ketiga yaitu humas pemerintahan. Keberadaan humas dalam lembaga atau instansi pemerintahan merupakan keharusan, baik secara fungsional maupun operasional. Yang ketiga yaitu pengelolaan media sosial. Menurut penelitian dari Chris Haurer, pendiri Social Media Club dan inovator media sosial baru, terdapat teori 4C dalam mengoperasikan media sosial, yaitu konteks, yang kedua komunikasi, yang ketiga collaboration, yang keempat connection. Penelitian ini menggunakan landasan teori uses and gratification, model Elihu Katz, J.G. Blambler, dan Michel Gurevich. Teori ini mempelajari asal mula kebutuhan secara psikologis dan sosial, yang menimbulkan harapan tertentu dari media atau sumber lain yang membawa pada terpaan media yang berlainan, dan menimbulkan pemenuhan kebutuhan serta akibat-akibat lain termasuk yang tidak kita inginkan.
Teori ini memiliki asumsi bahwa khalayak dianggap aktif dalam artian sebagian penting dari penggunaan media diasumsikan punya tujuan. Bab 3 yaitu gambaran umum penelitian ini. Internet menjadi salah satu aset penting dalam PR suatu perusahaan atau organisasi untuk menjalankan program-programnya melalui website perusahaan ataupun media sosialnya. Usaha untuk memperoleh opini publik yang menyenangkan, positif, dan menguntungkan bagi perusahaan ialah dengan bersikap yang simpatik, bersikap terbuka dalam penerima saran, kritik, dan opini. Komunikator politik, siapapun dan apapun jabatannya, menjalani proses komunikasinya dengan mengalirkan pesan dari struktur formal dan non-formal menuju sasaran yang berada dalam berbagai lapisan masyarakat. Kerja-kerja politik memerlukan saluran politik, terutama menjelang satu perhelatan politik maupun pemilihan umum, sering disebut dengan kampanye, yakni aktivitas politik yang bertujuan untuk menyampaikan pesan-pesan politik kepada khalayak. Dalam praktiknya, komunikasi politik sangat kental dalam kehidupan sehari-hari. Dalam aktivitas sehari-hari, tidak satupun manusia tidak berkomunikasi. Dan kadang-kadang sudah terjebak dalam analisis dan kajian komunikasi politik. Dan yang terakhir yaitu bab 5, analisis. Komunikasi politik merupakan proses penyampaian pesan-pesan yang terjadi pada saat keenam fungsi lainnya itu dijalankan. Hal ini berarti bahwa fungsi komunikasi politik terdapat secara inheren di dalam setiap fungsi sistem politik. Sebagai bagian dari komunikasi massa, media sosial adalah penting untuk digunakan sebagai saluran komunikasi politik. Dengan menggunakan media sosial, seseorang komunikator politik dapat menyampaikan pesan-pesan politik kepada khalayak secara cepat, mudah, dan tepat. Ia dapat memperkenalkan agenda-agenda politik, dapat merubah perilaku politik khalayak dalam menentukan sikap politiknya. Dalam menggunakan media sosial sebagai saluran komunikasi politik, tidaklah serta-merta dapat berhasil dengan baik. Justru harus menggunakan strategi dan kerja-kerja politik yang profesional dan terukur. Pihak yang berkampanye untuk memenangkan pemilihan presiden maupun dalam pemilihan kepala daerah dan anggota legislatif perlu mengenal khalayak secara cermat sehingga dapat mengetahui keperluan mereka. Dengan demikian, pesan-pesan yang akan disampaikan kepada khalayak sudah dapat dipastikan akan dapat memberikan pengaruh yang positif. Penjelasan penelitian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.